Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta, masih dengan Bang Upi. Kali ini kita ke lalu lintas angkutan jalan. Misalnya terjadi laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas. Pertanyaan adalah, apakah kesepakatan damai yang terjadi di antara baik itu korban dengan pelaku misalnya, itu bisa menggugurkan nggak sih perkara kecelakaan laka lantas tadi atau laka lantas tadi gitu ya. Oke, kita lihat guys. Biasanya memang yang perdamaian yang terjadi antara korban dengan pelaku itu bisa menjadi pertimbangan hakim nantinya untuk meringankan hukuman. Tetapi apakah perdamaian yang sudah tercapai itu antara pihak pelaku laka lantas ya dengan korban itu bisa nggak menggugurkan perkara kecelakaan lalu lintas? Kita akan telisik lebih jauh di video kali ini guys. Oke, to the point saja ya. Jadi kesepakatan laka lantas itu tidak menggugurkan perkara yang bersangkutan. Kenapa? Kita akan ulas lebih jauh di video kali ini. Jadi menurut pasal 1 sahabat hukum ya, angka atau ayat 24 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu ya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas itu memiliki kewajiban di pasal 231 kalau kita lihat ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, kemudian melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di kantor polisi yang terdekat ya. Kemudian memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan itu. Jadi itu bentuk tanggung jawab dari pelaku ya, pelaku yang terlibat di laka lantas itu. Kemudian sahabat hukum, setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban. Tapi tanggung jawab ini tidak berlaku apabila pasal 234 itu ya, ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, misalnya ada keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan atau disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan tapi terjadi juga gitu kan. Nah, itu tidak berlaku tanggung jawabnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika pengemudi sudah bertanggung jawab dan sudah terjadi perdamaian dengan keluarga korban misalnya? Apakah polisi tetap berhak melakukan penyidikan? Nah, tentang hal ini kita bisa lihat lagi di ketentuan pasal 235 ayat 1 Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi, jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C, pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Jadi tidak gugur tuntutan pidananya. Berdasarkan ketentuan itu bisa diketahui bahwa walaupun pengemudi sudah bertanggung jawab itu misalnya atas kematian korban karena laka lantas tadi, tuntutan pidana terhadap dirinya itu tidak menjadi hilang, tidak gugur. Jadi kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana atau sesuai peraturan perundang-undangan. Ini kita lihat di pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu. Jadi dalam hal kasus laka lantas, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana. Polisi bisa tetap melanjutkan. Bahkan sekalipun misalnya pelaku sudah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban, jadi tetap tidak hapus itu ya.
Ini kita lihat juga putusan Mahkamah Agung nomor 1187 tahun 2011. Jadi dalam putusan MA di nomor 2174 2009 juga ada, di mana terdakwa itu tetap dikenakan hukuman walaupun sudah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka, misalnya retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri. Ini kasus yang sudah pernah terjadi ya. Berdasarkan putusan MA itu tetap bertanggung jawab. Jadi pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban, iya memang, karena itu bisa dipertimbangkan hakim sebagai untuk meringankan hukumannya, karena sudah ada niat baik di situ, sudah bertanggung jawab. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Jadi lebih baik damai-damai aja ya, buat perdamaian dulu. Jadi sebagai contoh itu dalam putusan Mahkamah Agung nomor 403 2011, antara pelaku dan korban itu tidak terjadi perdamaian, sahabat hukum. Jadi di putusan MA nomor 553 tahun 2012, pelaku tidak memiliki itikat baik, artinya untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban. Jadi menurut majelis hakim, tidak adanya perdamaian itu dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan hukuman bagi si terdakwa. Jadi itu jawabannya guys ya, sahabat hukum, bahwasannya perdamaian itu tidak menggugurkan proses hukum pidananya, tapi bisa meringankan hukuman dari kesalahan si terdakwa pelaku. Semoga itu menjawab. Jangan lupa, kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, ciao.